Apa pekerjaanmu di Bali? Driver gitu. Driver atau ojek? Kalau dilihat dari segi sosial kayak malu mengungkapkannya. Penghasilan dari driver ini mungkin akan kaget kalau orang ini, khususnya di Bali ya. Kalau orang daftar kantor buka, biasanya udah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman cerita, ketemu lagi bareng saya Reno Raditya. Sekarang kita berada di, masih di Bali lah ya. Informasi tentang Bali juga bakalan kita banyak bahas di sini, dan spesial banget karena kita akan menunjukkan salah satu spot terbaik yang ada di Bali, tempat wisata. Betul. Makanya kita menjemur diri di sini. Ikutin bule-bule lah. Ya. Oke, saya sudah bersama dengan sahabat saya seperti biasa, ada Bung Afif di sini. Terus juga ada Bang Mansur yang akan menjelaskan tentang kehidupan di Bali. Seperti biasa, saya kebanyakan ngebahasnya tentang apa yang ada di Bali gitu, Tat. Jadi Bang Mansur nanti sebenarnya dalam podcast yang biasa saya sering lakukan dengan Bang Afif itu, kita banyak mengulik kehidupan yang ada di Bali. Salah satunya itu kan kalau kita lihat banyak yang beranggapan bahwa menjadi alternatif untuk mencari nafkah di Bali, salah satunya menjadi driver, driver online. Betul. Mau itu mobil atau motor gitu ya. Motor, Nah, ya. kalau Bang Mansur sendiri kan sudah ibaratnya udah tahu nih alurnya seperti apa kan? Ya. Ini ngomong-ngomong di Bali sudah berapa tahun tinggal? Saya di Bali dari 2019. Sebetulnya sangat mudah. Tetapi mungkin banyak orang malu karena apa pekerjaanmu di Bali? Driver gitu. Driver atau ojek? Kalau dilihat dari segi sosial kayak malu mengungkapkannya. Karena kan Seorang ojol lah gitu ya. predikat tukang ojek dulu kan masih melekat sama Gojek yang sekarang. Iya, betul. Padahal kalau kita ketahui penghasilan dari driver ini mungkin akan kaget kalau orang ini, khususnya di Bali ya. Apalagi kita tahu sendiri UMR Bali berapa ya? Wah, itu kalau kita tekun, disiplin, pagi berangkat sampai sore atau sampai habis isya gitu, mungkin 2 kali lipat UMR. Bukan mungkin, memang yang kita jalani. Ngeri juga ya. Dan itu juga pendapatannya harian kan pasti kan? Ya langsung. Tiap hari dapat gitu kan, Tiap hari bukan yang dapat. nungguin gaji nanti tanggal 1 baru gajian lagi. Soalnya Langsung. jujur kalau saya sendiri sih masih sangat awam gitu. Ya. Kalau secara penghasilan Betul. dari teman-teman yang ada di Jakarta, Surabaya, Kalimantan dan segala macam, memang bahkan mereka kantoran dan side jobnya itu adalah menjadi driver. Yang punya mobil pun digunakan untuk online. Ya, Gitu. di sini pun juga banyak teman-teman yang bawa mobil itu pagi sampai sore dia kerja di tempat kerja apa gitu. Di kantoran gitu. Kantoran lah. Nanti malamnya dia standby dengan mobilnya pakai online. Pakai online. Iya. Jadi Lumayan lah gitu ya. kayak seru-seruan aja gitu. Nggak Iya. seperti kerja jadinya kan? Iya, dinikmati gitu ya. Dinikmati. Iya. Kayak Bung Afif tuh kan juga akhirnya kan Iya. Terjun juga gitu. terjun meskipun tidak fokus tapi kan Buat bisa merasakan gitu. Buat merasakan gitu kan. Bisa menikmati keindahan alam luar lah gitu. Nah, Kalau kita terjun ke driver atau ojol, kita harus memang betul-betul siap karena tidak ada yang menjamin gaji kamu 1 bulan sekian. iya, nggak rata. Nggak ada yang menjamin. Ya kalau kita males, Nggak dapat. Seperti saat ini sih. Saat ini. Tapi kan kalau sampean kan masih punya gaji bulanan loh. Iya. Nah, itu kalau yang betul-betul pure terjun ke situ kan otomatis ya nggak kerja nggak makan. Tapi range pendapatan kalau Bang Mansur sendiri di daerah mana nih kalau di Bali? Area kalau operasional. saya dari Canggu, Seminyak, terus Uluwatu, itu aja. Kuta. Oh, berarti menyusuri Kuta memang Selatan. pusat keramaian yang ada di selatan Bali kan? Iya. Ya, kebetulan saya kan
dulu daftarnya itu ke arah Badung. Ke arah Badung. Oh jadi ini ini juga yang di Denpasar tuh beda lagi? Ya beda lagi. Beda lagi. Kalau misalnya saya daftar di Denpasar, saya nggak bisa standby di Badung gitu? Bisa sih, kebanyakan bisa. Oh. Kayak teman-teman yang daftar untuk wilayah Denpasar, kadang dia nganter ke daerah Badung, di Badung juga dapat lagi penumpang. Iya. Oke, berarti bukan yang diniatin buat nongkrong di Badung berarti kan? Iya. Sambil jalan gitu. Iya, sambil jalan. Kebetulan dapet gitu. Dan uniknya ya, unik dan serunya itu kalau kita jadi driver itu kita nggak bisa menentukan kemana arah kita kan begitu ya Bang? Gitu. Jadi dilempar kita dilempar Bang ya. Maksudnya sudah dikasihkan area? Semisal kita Atau gimana tuh? di Jimbaran, kita niat awal kan, kita ingin ke Kuta lah gitu ya. Iya. Kadang kita dilempar ke Labuan Said, ke Luwatu gitu. Karena penumpang? Iya, karena pesannya ke sana. kesana. Oh, bukan karena aplikasi yang mengarahkan toh. Penumpang yang pesannya ke Sekarang sana. ada yang baru itu. Itu kayak kita mau main di Kuta, sekitar Kuta. Ya kita diarahkan di Kuta itu terus. Oh gitu? Itu ada, mungkin sekitar seminggu yang lalu lah. Oh berarti baru, ini aturan baru? Iya, kayak semacam pembaruan lah. Oke. Jadi kita, saya mau di Kuta aja, nggak kemana-mana. Jadi kalau ada orderan di sekitar Kuta itu saja, ya kita yang dapat. Betul. Itu mendaftarkan diri. Oh gitu. Oke, Kalau jadi katanya sih ada yang udah level tinggi gitu, saya mau pulang ke Canggu, jadi bisa mengarahkan. Kalau saya belum, masih. oh berarti ya tergantung level-level lagi nih. Levelnya lah Ya, gitu. Performa lagi nih yang harus Di up ditingkatkan, lah gitu. di up gitu. Karena belum begitu pengalaman kan di aplikasi, karena masih 6 bulan. Mungkin habis ini saya ngedaftar juga lah. boleh buat main-main lah gitu ya, buat paling tidak buat Cari duit itu gak ada yang main-main. Bung Afif. Kalau range pendapatan sendiri, maksudnya dari yang terkecil sampai tertinggi itu biasanya berapa? Dan itu momennya kapan tuh? Oh, ini pengalaman pribadi saya ya, karena rezeki orang kan Beda-beda. Yes. Pak. beda-beda, sudah terjamin tapi beda-beda. Pernah dapet sehari 500. Itu tertinggi. Ya tertinggi. Terendahnya? Terendahnya itu bukan karena rendah nggak dapet, karena memang nggak narik. Enggak, maksudnya mangkal nih seharian nih. ya, tapi Ya, terendahnya lah berapa? gitu. Oh itu mungkin 150, 200. Ngeri ya. Mengalahkan ke orang kantoran. Jelas. Itu. Kita aja yang kantoran paling tinggi ya paling 75.000 gitu kan, 50.000 sampai 75.000. Iya. Atau bahkan kita dibayar taruhlah UMR Bali. Itu 20.000 belum sehari. lagi kalau kita mendapatkan rezeki nomplok. Kan di sini mayoritas kalau kita driver ini Bule. 80% kan bule, Bule yang kan. dibawa. Makanan, mengantar orang pun yang dibawa itu bule. Dikasih tip. Tip Nah, dolar. tip Kadang, tip dolar kemarin. Wow. Itu saya nganter, dia mau masuk tol, nggak punya kartu. Saya antar dia, dikasih $15. Saya memang dari Ngeri ya. Sanggaran mau pulang. Sekalian nyoba lewat tol. Pasanggaran Sanur kan, yang Ya. perempatan kan? Ya, yang sebelahnya sesetan Nah, itu. si setan itu. Memang Karena- itu sih. Tapi kalau kita misalnya kerja yang lain, mau ketemu sama gitu apa enggak? Enggak mungkin. Apalagi yang sudah dalam ruangan di belakang meja. Lah, Ya. Nggak bisa akan dapat. Ya. Kecuali kita sebagai front office itu pun ada aturan lagi kan di kantor, tidak boleh menerima apa sih? Gift gitu loh. Gift ya. ya. Gitu. Jadi itu gambaran kalau misalnya kalian yang mau ke Bali dan akhirnya memutuskan untuk karena belum ada pekerjaan, ya coba untuk menjadi driver juga gitu ya. Iya. Sebenarnya tidak bilang menjanjikan, tapi itu bisa menghidupi lah paling Betul. tidak. Yes. Bisa mencukupi lah. Mencukupi. Bisa mencukupi. Kalau dari Bung Afif sendiri gimana? Ya, saya juga menangkap poin selain uang ya. Uang itu ya buat paling tidak saya bisa makan di sana tanpa mengambil dari yang gaji bulanan itu. Saya makan Artinya kan dari betul-betul pendapatan sampingan dong. Iya. Iya. betul. Namanya job site kan? Iya, Job site. Untuk bensin, kemudian untuk makan. Setelah itu yang paling penting juga saya bisa berkomunikasi dengan turis
bule gitu. Jadi sambil lalu belajar bahasa Inggris. Sama Bang Mansur juga sambil belajar. Oh, boleh. Itu yang paling penting di Kita sana. berinteraksi dengan menggunakan bahasa. Boleh. Kalau ke Jepang gimana? Rusia? Proses memahami itu. Kalau Rusia Jepang di sini kan Rusia kebanyakan ya. Rusia sama ya banyak ya Rusia. Rusia daerah sini nih biasanya. Dan juga dari sana kita memahami karakter-karakter mancanegara. Kalau Rusia kayak gimana orangnya, kalau Jepang kayak gimana, Ya. kalau Australia gimana. Kita punya karakteristik masing-masing. Kalau kita kasih bintang 5 deh dari semua turis yang ada di Bali nih, Nah, yang paling ibaratnya ramah lah. Maksudnya bukan hanya sekedar memberi gift, tapi juga yang perlakuannya itu tidak sesongong apa gitu. Australia. Yakin Australia? Yes. Sama siapa? Ya kalau bagi saya kayaknya semuanya ramah. Tapi yang royal Australia. Australia. Oh, berarti tergantung pembawaan sih ya. Ya, Ya. Kalau maksudnya kita sopan juga mereka akan kecuali mereka mabuk lah. ya mabuk memang kesadaran nggak ada. Gimana sih? Ya kan ada mereka mabuk tapi masih sopan. Ya setengah naik lah ya gitu kan. Kalau orang mabuk itu kan nalarnya dititipkan di security. Bukan di security, dia masukin di kantong kan. Karena saya itu pernah hampir ditabrak bule mabuk di membonjol. Bayangkan kita singgah lampu merah, dia dari arah Denpasar itu nggak ada remnya. Yang lucu kemarin itu bang. Tapi bukan yang kemarin, sebelum tahun baru. Saya bawa bule di Kuta. Dia mungkin mabuk parah. Setelah saya bawa, dia lari ke polisi. Karena This is kriminal. Saya dibilang mau menculiknya. Ya, yang nanganin jadi polisi. akhirnya dia diberesin sama polisi ini. Ya, sama polisi saya disuruh selesaikan aja, minta uangnya dia berapa. Waktu itu 20.000. Polisi yang mintain. Dia legal. Memang pengalamannya banyak yang aneh bin ajaib ya. Wah, aneh-aneh tuh. Namanya tiap hari berbeda berinteraksi kan. Betul. Kalau pengalaman Bung Afif yang paling aneh bin ajaib, entah itu lucu atau itu yang betul-betul aduh enggak mudah-mudahan kayak gini lagi deh. Ada sih. Kemarin udah ngebles kan, tuh hujan rata-rata kan ngebles. Iya. Ngebles tuh panjang perjalanan karena banyak yang off itu. Ambil jalan. Saya iseng ngaktifin itu 14 menit. Jadi saya 14 menit itu udah ngebut kan, kasihan pelanggannya gitu. Jadi udah saya bawain jas hujan itu dan semacamnya. Nyampe ke tempat dia marah-marah. Ngamuk dia Iya. kan. Kenapa lambat katanya kan? Kenapa lambat? Jadi memang ini orang ini apa nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu gitu kan. Udah saya kasih mantel udah diantar sesuai dengan pesanannya, dikasih bintang 1. Kalau teman saya tuh kemarin kasusnya ini Bang Insan. Bang Insan itu kasusnya tertukar dia. Karena karena di Grill itu juga ada. Maksudnya ini di outletnya. Di Grill itu kan ada orderan ini ya, orderan double kan. Ya. Jadi orderannya bisa double. dua order sekaligus. Iya, Ya, jalan. sekali Bukan jalan. itu bukan bisa sih, tapi sebenarnya kita terpaksa. Karena nggak ada driver lagi. Sekalian dah, gitu loh Itu bahasanya. bukan choice yang kita bisa switch. No. Bukan. Itu memang harus diterima nih. Harus diterima karena itu titipan satu kan, satu itu titipan, jadi memang nggak banyak secara banyak keuangan gitu. Lebih gila lagi 3 pak, Cancel 3 bang, bisa sih. iya, cancel bisa. Tapi performa berefek. Berefek lah. Tidak kayaknya. Tapi kan ada alasannya nanti. Oh, Kayak terlalu jauh. kita tidak bisa sampai tepat waktu atau mungkin terlalu banyak barang. Oke. Jadi aplikasi juga bijaksana lah. Oh, berarti bukan cuman keluhan klien aja, maksudnya customer gitu ya, Ya. tapi juga dari driver juga. Ada. Kita cancel orderan itu kalau alasannya tepat, performa kita tetap. Oke, jadi plus minusnya ada lah ya. Ya setiap pekerjaan pasti ada resikonya lah, Bang. Jelas besar resikonya karena kita setiap saat di jalan. Iya juga sih. Jadi kalau kita capek ya langsung istirahat, nggak usah memaksakan karena akibatnya Fatal. fatal. Bukan buat diri sendiri tapi juga berefek ke orang Ke orang lain. Apalagi kalau bawa penumpang nih. Iya, Aduh, apalagi jangan bawa nih. penumpang. Pernah
Pernah dulu. Maksudnya insiden? Ya insiden crash. Wow. Dan Gimana cerita? customernya gimana? Kebetulan customernya lagi Mengerti juga? mengerti, masih muda, bule, pakai rok mini, Oh, cewek berarti nih? cewek. Jam 1 malam habis party, Hmm. saya Ngantuk-ngantuknya juga nih. capek itu lah. kan masih baru nih, Bang. Oke. Masih katanya kalau anggota baru itu dikasih terus. Jadi saya antara 5 hari 6 hari itu dapat 2 juta. Ngeri ya. Gila. Itu 2 juta yang ada di tas saya. Iya, kalau 5 hari Kalau istilah Jawa Jawa kan, sebulan tuh berapa puluh Berapa, juta kan? kayaknya dapat. ah, mikirnya gitu dulu. Hmm. Kalau istilah Jawa kan itu masih waktu kemarau, kemaruknya gitu. Jadi sampai jam 1 malam. Karena memanfaatkan performa yang baru gitu. Nah, kan. performa baru. Itu saya udah dapat 2 juta. Semangat kan. Dan karena kesalahan saya tidak pakai holder handphone itu. Oh, dipegang. Jadi handphone itu saya taruh di jok depan itu. Hmm. Pas malam di daerah Udayana kan sepi. Waktu itu sepi, kenceng. Ternyata mobil yang di depan saya, Bang, itu mengurangi kecepatan. Langsung lah. Dar. Tas hantam Us. belakang mobil nih. Ya langsung. Sampai jatuh tapi yang ini. Bukan sampai jatuh, Bang. Bergulung-gulung kita. Berarti kan memang kecepatannya tinggi kan? Tinggi. Tinggi. Hantam. Selebrasi langsung. Selebrasi kan. Itu bulenya Jerman kayaknya. Untungnya ngerti ya. Ya ngerti, saya baru 5 hari, nggak tahu prosedur kalau kecelakaan bagaimana, apa yang dipencet dulu. Saya harus lapor dulu. Juga belum masuk grup di WA itu. Jadi kita bingung mau kemana ini. Akhirnya itu ada yang saya ingat, ada dari bapak-bapak Gojek. Samperin Ya, pada saat insiden itu. disamperin, dibantu, diteleponin teman-temannya, langsung satu kompi datang. Emang ini ya, kalau Kompak teman memang. online tuh paguyuban ya. Iya. Ya, kayak gitu. Solidaritasnya yang luar Yang biasa. pakai rompi-rompi itu. Itu Ya. mau dia jenis klaimnya apapun, pasti yang penting dia online Iya. gabung semua. Saya bilang saya masih baru, Pak, saya belum paham teknisinya gimana. Oke, kita seperjuangan kita di satu aspal. Ya, dia punya salam ya. Kalau kita salam dialektika, Dia kalau saya sudah berganti ke Grab, salam satu aspal. Kalau di sekolah beda lagi jargon. Jadi intinya memang bukan hanya profit keuntungan secara materi, tapi juga link sosial juga Dapat di sana. dapat temen juga di Yes. Bali sebenarnya. Betul. Jadi jangan takut bahwa saya ke Bali sendirian kemudian jadi driver nggak ada yang ngarahin, tapi Ya. yang masukin grup itu dari aplikasi sendiri atau inisiatif ketemu dengan orang. Ketika daftar kan kita diminta Data. data. Ada jenderalnya peregu lah gitu. Jadi peregu itu kita dapat ketua, nanti Ketua. dapat bimbingan. Kalau ada apa-apa kita lapor. Oh, ada TL-nya ya, leader lah. Nah, ada leadernya Iya. gitu. Tapi sebutannya itu moderator kan ya? Ya, Iya bang, moderator. Untuk ketua kita di ini. Nah, dan waktu itu Bang kan masih baru, belum bisa bahasa Inggris. Sekarang pun ya tidak bisa. Lumayan lah paling tidak. Tapi kan sudah terbiasa nih. Ya, ngerti. Langsung saya kebetulan ada mahasiswa berbahasa Inggris. Kalau Dibantuin. tanyain dia mau apa ya. Ternyata bolehnya yang bingung. Kamu tidak apa-apa? Ya saya nggak apa-apa. Ayo bawa ke rumah sakit. Bolehnya yang nanggung. Masih Yang nanggung. Ya kebetulan saya tidak apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Berarti artinya dia membayarkan dirinya sendiri gitu Ya, ya. kalau ini pecah Oh itu. parah. Iya sih. Enaknya bule itu sebenarnya mereka sudah punya asuransi sendiri. Iya. Jadi untuk masalah kesehatan sih Aman. mereka nggak terlalu pusing sih. Iya sih. Ada asuransi pariwisata gitu ya. Terus yang terakhir deh, administrasi untuk bergabung itu, misalnya saya KTP luar Bali nih, Ya, kendaraan saya plat luar Bali, ya. itu gimana tuh? Kalau untuk kendaraan sih saya belum bisa memastikan karena saya pakai kendaraan plat Bali. Oke, jadi Tapi ketentuannya teman-teman itu ada sebagian yang pakai plat luar Bali, entah itu daftarnya pakai plat Bali, terus kerjanya pakai pakai motor lain. motor lain, entah itu begitu, entah memang mulai dari awal daftar
pakai plat luar bisa. Berarti kalau Atau misalnya tidak. saya gabung Gojek di Gojek atau Grab gitu ya, dari luar nih, Ya, kalau saya mau migrasi ke sini nggak bisa. nggak bisa. Saya harus putus dulu di sana baru daftar ulang. Desain di tempat semula, baru masuk di sini. Oh, jadi intinya untuk mempermudah adalah plat Bali dulu. Itu deh paling mudah ya. Ya. Meskipun secara kependudukan kita bukan orang Bali nih. Ya, karena syaratnya cuma KTP, SKCK, itu saja. SIM. SIM, data-data motor, Ya, itu jelas. apa namanya, STNK ya? STNK. Fotokopi STNK. Jadi intinya adalah untuk untuk yang Bali sendiri adalah kepemilikan motor ya. Ya, STNK itu kalau ID dan segala macam dari luar pun yang penting KTP elektronik lah. Ya. betul itu. Dan serunya juga biasanya entah tiap 1 bulan apa gimana itu Bang, ada kopdar itu. Ada kopdar. Ya. Cara komunitas juga gede, Iya. besar pasti. Besar. Jadi kita ngumpul bareng, itulah yang membuat relasi itu kita kuat. Sebenarnya kalau dibilang plus minus ya banyak plusnya lah. Ya, banyak plusnya. Pertemanan dapat, pekerjaan dapat, Ya. Gaji juga. Ya, gaji kita yang mainin nih. ini mungkin kalau ada penonton atau pemirsa yang nonton dia, abang nih belum pernah dapat gini-gini. Mungkin banyak yang seperti itu. Karena kita masih 6 bulan, Masih dini lah gitu masih kan. dini. Dapatnya itu udah kayak ya kaget lah, kan sebelumnya belum pernah dapat seperti itu. Intinya adalah semua pekerjaan pasti ada resikonya gitu. Ya. Ada naik turunnya lah, tidak semua hari ini untung terus, tapi besok juga bisa jadi ya itulah insiden, kecelakaan dan segala macam. Kalau bisa janganlah harus seperti itu. Ya. Karena ruginya kita Di kendaraan memperbaiki, memperbaiki, belum lagi Kesehatan. pulih kesehatan, mau kerja karena pada saat off udah nggak ada pendapatan apa-apa ya. nggak ada, memang itu aja. Oke, jadi itu teman cerita untuk obrolan kita. Ini udah sore juga, udah jam 6 lewat. Ini Pak mungkin pesan-pesan dari Bang Mansur. Oh iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang baru mau datang ke Bali atau memang sudah di Bali gitu dan pengen bergabung menjadi driver online, Ya mungkin pertama lihat-lihat info dulu, atau langsung, kalau saya pribadi dulu nanya ketika tiap pesan driver, karena kan masih ragu, Pak, sehari berapa dapatnya, kan kita ya harus pelan-pelan lah nanyanya, karena itu kurang etis kan nanya pendapatan orang. terus 1, 2, 3 kok hampir sama, kira-kira segini. Lama-lama saya lihat di media sosial, pendaftaran buka, saya daftar. Ternyata setelah datang ke kantornya, setiap hari itu buka, siapapun yang mau daftar. kalau sekarang gimana? Ya buka. Kan banyak banget nih, nggak ada sistem sudah overload driver nggak? Enggak ada. Selama ini yang saya ketahui, kalau orang daftar kantor buka. Biasanya aja? udah jadi, Kapan aja berarti ya? kapan aja. Selama STNK Bali. Ya, Itu akan dipermudah lah intinya kalau kendaraan Bali ya. Ada lagi? sudah cukup mungkin motor yang performanya bagus daripada menyiksa di jalan. Daripada sering mogok, selain menyiksa diri juga akan membuat penumpang memaki-maki Anda kalau mogok. Terus gimana Bang? Bung Afif? Selagi muda jangan batasi di dalam satu instansi tertentu lah. Kita mengeksplorasi setiap pekerjaan agar kita tahu makna dari kata kerja itu sendiri. Oke, terlalu dalam kayaknya. Filosofinya terlalu dalam. Iya, soalnya langsung dalam. Langsung loncat ya. Ampun sih. Jadi itu tadi teman cerita obrolan kita, semoga dari apa yang kita obrolin bisa bermanfaat juga, bisa menjadi gambaran buat kalian yang mau memang mencari nafkah di Bali as a driver online gitu ya, dan kalian bisa memetakan. Nah, kalau misalnya pertanyaan juga mungkin bisa di komentar nanti. Iya. Ya. Dibantu jawab dengan teman-teman juga. Akhirnya saya bersama teman-teman saya, Bang Mansur, sebutin nama dong. Bang Mansur. Bung Afif. Dan saya Reno Raditya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Salam dialektika. Bukan. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Salam satu jiwa. Salam dua jari lah. Aduh, salam dua jari udah lewat.